Oke, Bapak Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya atau kami bersama dengan Firila Najma Wahida, siswa Mandarussalam Ciamis, pemenang berbagai lomba Olimpiade Matematika ya dari SMP sampai sekarang sudah di kelas 12, Firila ya. Izin share, mana ya? Oke, ini kita bahas. Oke, kita akan mulai. Kali ini kita akan membahas tentang Australian Mathematics Competition untuk kali ini level senior. Saya tuliskan di situ nomor 1 sampai nggak tahu, sedapatnya aja nanti ya, Fir ya. Oke. Apa itu Australian Mathematics Competition? Setelah sekian lama COVID-19, AMC atau Australian Mathematics Competition hadir kembali di Indonesia tahun 2022. Karena Firila sekarang kelas 12, itu levelnya ada di senior. Yang sebelumnya sudah kami bahas 2 kali pertemuan dengan Raya dari Jakarta, itu yang upper primary dan junior yang kelas 56 dan kelas 78. Kali ini kita akan membahas yang level seniornya, nomor 1 sampai sedapatnya mungkin nanti ya. Oke, kita mungkin langsung mulai ya Fir ya. Nanti coba bersuara caranya gimana biar teman-teman tahu. Boleh diartikan dulu ya. Nomor 1 masih gampang ya. Berapa Fir? 1809. Oke, ini masih biasa ya, tinggal 201 kali 9 berarti ya dari belakang. 9 kali 1 9, 9 kali 00, 9 kali 2 18. Jadi 1809. Oke, masih mudah. Jadi artinya apa nih? What is value? Value itu nilai ya. Jadi nilainya berapa? Jawabannya B, masih mudah. Lanjut. Silakan, Fir, kerjain. Kalau langsung boleh, silakan. Hasilnya berapa? 12 meter persegi. Oke. Luas segitiga, apa rumusnya luas segitiga? Tengah kali alas kali tinggi. Kali tinggi. Di sini what is the area? Area itu maksudnya luas ya. Luas daerah. Area itu luas. Dari shade bentuk triangle segitiga. Nah, di sini ada hal yang mungkin bisa dibahas ya, Fer ya. Apa itu pengertian dari alas dan tinggi? Nanti kita bahas. Setengah alasnya berapa di sini, Fer? Yang diarsir, shade itu diarsir. Alasnya itu 6. Alasnya 6 ya teman-temannya, bukan 10. Tingginya adalah 4. Jadinya setengah bagi 6 boleh 3 kali 4 12. Nah, mungkin kita bahas Fir di sini, Fir. Kenapa alasnya 6? Kok 6 bukan 10? Kenapa? Terus kenapa tingginya 4? Kenapa tingginya bukan yang ini misalkan? Kenapa, Fir? Kalau tinggi kan tegak lurus sama alas. Nah, itu ya. Sifatnya adalah alas sama tinggi itu harus saling tegak lurus. Jadi tidak harus nempel di alasnya juga nggak apa-apa ya. Misalkan kita bahas segitiga seperti ini misalkan. Ini siku-siku misalkan ya. Ini 6, ini 8, ini 10. Alasnya mana? Pasangan alas dan tingginya yang mana, Fer? 6 sama 8. Nah, karena ini siku-siku, walaupun gambarnya kurang siku-siku ya, tegak lurus, berarti pasangan alasnya adalah 668. Tidak harus selalu alas itu, biasanya pandangan kita alas itu adalah bawah. Nah, ini salah ya. Konsep yang salah bahwa alas itu harus yang bawah. Nanti kalau yang ini alasnya 10, tingginya nggak ada nanti, bingung. Alas dan tinggi itu harus saling tegak lurus, ditandai dengan simbol siku-siku. Oke, jadi jawabannya adalah 12B. Dengan alasnya 6 yang diarsir, kemudian tingginya bukan yang ini tapi yang tegak 4. Oke, sip. Lanjut. Silakan. Fir. What is 90% dari $20? 3,8. 3,8 tinggal dikali aja ya. 19% dari 20 berarti 19 per 100 kali 20. Coret gitu ya? Ya. Dan terus gimana? Terus 38 per 10. Nah, sip.
Itu langkah yang bagus ya, 38/10 itu langkah yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena bisa jadi orang itu ngerjainnya gini ya Fir ya, 2 sama 10 coret 5. Jadinya 19/5. Sebetulnya sama ya, hasilnya itu 3,8. Tapi ketika kita punya puluhan, 10, 100, 1000 gitu ya, yang ada nolnya, itu jadi modal buat mempermudah perhitungan. Jadi jangan dihabiskan yang 10-nya. 19 bagi 5 nanti yang ngitung sendiri, ngitung lagi. Tapi kalau 38/10 mudah, 3,8. Jadi ada trik-trik dalam perkalian pembagian. 10 yang di sini jangan dihabiskan, mendingan dikali dulu. Jadi 38/10. Oke, jawabannya adalah D, domba. Lanjut. Silakan. What is the value of Z? Apa nilai 35? Dari mana, Phil? Dari berarti 45 tambah 50 sama dengan 60 tambah Z. Nah, kenapa sama dengan? Karena yang sudut apa sih? Belakang. Iya, telak belakang kan sama. Berarti jumlah sudut yang lainnya sama. Sama. Oke, awalnya gini ya teman-teman ya. Misalkan ini X, misalkan ya Fir ya. Misalkan ini X. Sudut segitiga itu kan pasti sama dengan sudut segitiga yang lain ya. Berapa sudut segitiga? 180. 180 derajat. Jadi antar sesama segitiga itu pasti sama. Segitiga yang sebelah kiri itu 60 tambah Z tambah X. Gitu ya. Yang sebelah kanan itu X tambah 45 tambah 50, awalnya begitu. Jadi karena X-nya sama kan habis. Gitu ya. Jadi ini 95 sama dengan 60 tambah Z derajat karena ukuran sudut, maka Z-nya adalah 95 dikurangi 60, yaitu sama dengan 35 derajat. Oke, ini namanya hubungannya bertolak belakang teman-teman ya. Nanti ada di kelas berapa Fir ya? Ini tuh di kelas SMP, kelas 7 apa 8 ya? Kelas 8 ya, garis dan sudut. Bab garis dan sudut nanti ada bertolak belakang, terus berpelurus, kemudian berseberangan dan seterusnya. Ini 35 derajat, mungkin di sini tambah derajat. Oke, lanjut. The value of berapa? 1 apa 2? 2 ya. 1 tambah 1. Ya, oke. Sifatnya apa yang ada di soal ini? Sifatnya apa aja? Pangkat 0 sama dengan 1. Suatu angka pangkat 0 1. Mau berapapun ya, mau 1 juta pangkat 0, 10 pangkat 0, bahkan negatif juga pangkat 0 juga pasti 1. Negatif 2 pangkat 0 1. 1 juta misalkan pangkat 0 1 gitu ya. Kemudian dibalik 1 pangkat berapapun pasti 1. Jadi di sini kita dapat dua sifat, 2 pangkat 0 ditambah 1 pangkat 9 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau yang ini itu adanya di kelas 10 semester 1 biasanya. Kelas 10 semester 1 SMA ya. Jawabannya 2. Oke, lanjut. Kita dapat banyak soalnya. Berapa Fir? Let's fx lihat atau diberikan fx sama dengan 16. Gimana caranya? Kita punya fx gimana? Masukin x-nya diganti sama negatif 2. Oke. Jadi kita substitusi ya nilai dari x-nya atau diganti gitu ya. Di ini di SMP juga sudah ada kayaknya aljabar, itu nilai dari aljabar sudah ada. Cuman ini diperdalam lagi di SMA, itu materinya dari kelas 1 sampai kelas 12 tuh banyak aljabarnya. Di kelas 10 ada persamaan, ada fungsi dan seterusnya lah. Jadi x-nya diganti dengan min 2, berarti x kuadrat min 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2. Min 2 kuadrat 4 ya. Positif, kalau dikurangi 4 kali 3 12, negatif positif jadi 4. Jadi jawabannya 16. Oke. Nomor 6. Ya betul. Nomor 6 jawabannya 16. Oke, lanjut. Sambil menunggu Firilang hitung, teman-teman yang pengen soal ini boleh komen di kolom komentar ya, atau kirim email. Silahkan, boleh. Jangan lupa subscribe, tonton video sampai selesai. Oke, ya, teman-teman kalau mau ngitung juga boleh. Sambil nunggu bareng-bareng. 108. Petanya 108 ya. Oke. Nah, kita artiin dulu apa artinya, Ber?
layang-layang ini mempunyai sudut theta, 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 dan theta per 3. Terus berapa besar sudut theta? Oke. Disguide ini layang-layang, artinya angle itu sudut, diberikan theta, 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 theta per 3. Sifatnya dari sudut layang-layang gimana? Jumlahnya sama dengan 360. Kenapa 360? Karena segi 4. Ya. Segi 4 ya? Sudut layang-layang itu sama dengan totalnya dari 4 sudutnya ya. Itu 360. Kita hubungkan dengan soal yang sebelumnya tadi. Nomor 6 apa nomor 6 ya tadi? Yang segitiga. Kita bagi 2, terserah mau bagi 2 atas ke bawah atau kanan ke kiri boleh. Misalkan saya ini aja deh, biar gampang. Nah, kita bagi 2. Ada berapa segitiga di sini, Fir? Ada 2 ya? 2. Nah, satu segitiga itu kan 180. Ininya 180 lagi, jadi totalnya adalah 360. Mungkin bisa begitu ya pendekatannya. Jadi theta gitu ya, ditambah theta, ditambah theta, ditambah theta per 3 sama dengan 360. Terus kali 3 semuanya. Kali 3. Biar nggak ada pecahan. Biar nggak ada pecahan. Oke, sip. Boleh samain penyebut, boleh dikali 3, bebas. Berarti ini 3 theta, 3 theta, 3 theta, ini 1 theta, berarti 10 theta ya? Ya. Oke, ini kali 3 berarti 1080. 1080 bagi 10, 108. Oke, sip. Gitu ya. Jadi sifatnya adalah sudut layang-layang itu jumlahnya adalah 360, pendekatan segitiga bisa 2 segitiga. Sip. Mantap. Lanjut nomor 8. Sebetulnya kalau yang pengen ikut lomba internasional matematika memang kendalanya kan di bahasa Inggris, tapi beruntungnya matematika adalah bahasanya tuh universal ya. Jadi nggak harus mengerti semua kalimat, kita bisa mengerjakan soal matematika lah, tanpa harus mengerti kata per kata. Ya, misalkan ini saya juga nggak tahu misalkan artinya. Nanti saya pribadi lah khususnya akan belajar bahasa Inggris lagi. Cuman kita punya bilangan intinya begitu ya. 1474, 1474, 14 titik dan seterusnya berulang gitu. Saya tahunya ini setiap 4 term, 4 pola mungkin gitu ya. Total 3 pola yang pertama itu 12, berarti kalimat yang ini itu 1 tambah 4 tambah 7, betul 12. Sambil menunggu teman-teman boleh ikut mengerjakan. Kalau mau soalnya diulangi boleh ketik aja emailnya di kolom komentar, nanti saya kirimkan soalnya. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, tonton video ini sampai selesai. 7 pola 287 itu berarti mungkin dari 1, bukan mungkin ya, kita coba buktikan. 7 nggak sih ini? Oh, kurang ya, kurang 1 lagi. Tambah 4. Berapa, Fir? Jawabannya 61. Ini apa sih pertanyaan tuh, maksudnya apa sih? Which one the following also bilangan yang bisa apa ya? Kan itu teh kalau 3 pola pertama jumlahnya 12. Terus 7 pola pertama jumlahnya 28. Nah, bilangan ini tuh yang bisa di pola berikutnya yang jumlahnya mungkin dari pola ini gitu ya. Jadi misalkan mungkin nggak dari pola ini dapatnya 6, misalkan mungkin nggak totalnya 6, nggak mungkin ya. Nggak mungkin, karena 2 bilangan pertama itu 5, 3-nya adalah 12, nah gitu misalkan ya. Jadi 6 tuh nggak mungkin, jadi yang mungkin adalah 12, kalau 4 itu berarti 16. Nah kalau 16 mungkin dari 4 pola. Kalau yang begini ya manual juga bisa, Fir ya. Manual bisa, atau kita pola aja, Fir. Ngerjainnya gimana? Kamu ngerjainnya gimana? Iya, pakai pola, kan itu berulang 4 kali. 4 kali. Setiap ya, 4 kan itu 16. 16 ya. Ya 16. 4 term, 4 pola itu 16. Oke, terus Kan
jadinya 16N. Nanti kan bisa jadi 16N tambah 1 atau 16N tambah 5. Kan 5 dari 1 tambah 4. Jadi jumlahnya bisa 16N tambah 1 untuk pola-pola berikutnya ya. 16N tambah 1, 16N tambah 5. Dari mana 5? 1 tambah 4 gitu ya. Bisa juga berarti 16N tambah 12. Udah ya, cuma 3 ya. Nah, berarti kalau 61 itu 16 kali berapa? 16 kali 4 tambah 5. 16 kali 4 berapa? 56. 16 kali 4. 6 kali 4 24 coy. Oh iya, 24. Berarti ini dong. 64. Berarti 65. N-nya. Oh iya, berarti gitu, Pak. 65. 16 kali 4 tambah 1 jadinya 64 atau 165 ya, berarti yang mungkin adalah 65. Oh iya. Kalau mau manual juga boleh sih, misalkan ini terlihat terlihat terlalu matematis gitu ya. Teman-teman juga boleh mencoba manual aja, enggak. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 4 tambah 7 terus sampai mendekati 60. Nah, 60 berapa yang memungkinkan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah 65. Oke, sip, lanjut. Nomor 9. Nomor 9. Kita masih punya waktu banyak. Mudah-mudahan sampai nomor 10 nanti istirahat dulu. Oke, sambil menunggu teman-teman, silakan dicoba. Apa nih artinya ya? Kita coba. Teman boleh sambil buka kamus atau apa gitu boleh, sambil mencoba mengerjakan. Iya, starting together from the same point. The first meet again after 20 menit. Ini tuh jalannya udah mute nih. Oh, udah ya. Ini tuh jalannya muter atau gimana, Fir? Muter ya? Muter. Oh, muter. Oh. Jadi jawabannya berapa? 4,2. Gimana? Caranya gimana? Ini terkait ini ya, kecepatan ya? Iya. Kecepatan dikali waktu kan bloknya 20 menit, berarti dikonversi ke detik dulu. Waktunya apa nih? Simbolnya apa? Waktu T apa simbolnya? T, time ya. T, apa begini T-nya? T 20 menit terus itu diubah ke detik. Kan diketahuinya kecepatan per sekund. Oke, kita jadi catatannya satuan itu harus disamakan ya. Satuan harus sama. Karena yang kecepatannya detik, maka waktu juga harus detik. Kali 60 berarti ya. 1200 detik atau sekon. Terus masing-masing dikali jaraknya, berarti kan satu kecepatan kali waktu 1,5 kali 1200. Jarak apa? S. Satu kecepatan dulu ya, meter per sekon. Jarak S dari distance. S itu rumusnya adalah V kali T, kecepatan kali waktu. Berarti 1,5 dikali 1200. Berarti berapa nih? 1800 apa ya? Meter ya? Ya, meter. Oke, terus lakukan hal yang sama ya untuk siapa? Temennya. Berarti waktunya dia berapa sih? Waktu mah sama ya? 2 meter. Iya. Waktu sama, kecepatannya yang beda. Kecepatan kok Kak ya? V kecepatan V
V-nya dia 2 meter per sekon, jadinya jarak temannya adalah V kali T, berarti 2 kali 1200, berarti 2400. Ini tambahin, jadi jarak totalnya. Jadi ceritanya gini, mereka di sini gitu ya, terus mereka gitu teh, atau ketemu lawan arah, ketemunya di sini. Jadi jarak si yang pertama, si Mia itu dengan temennya itu akan sama dengan total trek si busnya gitu ya. Nah gitu, jadi ini tambahin, jadi total jaraknya S totalnya gitu 1800 tambah 2400 adalah 4200 ya. Ya. Terus meter Ya, kilometer. naik berapa? 1000. Jadinya di 4,2 ya. 4,2 ya. Kilometer. Oke. Jadi masih mudah, jawabannya adalah B. Silahkan teman-teman hafalin satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Next. Silakan. Tiga pangkat 2, Pak. Gimana? Caranya gimana? Dihitung aja. Manual, coba. Ya. Manual. Kalau manual gimana? Jadi hitung biasa 1 tambah 1 tambah 4 tambah 27 tambah 256. Oh iya, hampir 64. 256 per 1 tambah 4 tambah 27. Berarti atasnya berapa nih? Atasnya 288. Dibagi 32. berapa? 9. 9 ya, 9. Iya, 9. 9 itu akan sama dengan itu pangkat 2 ya. Oke, boleh manual. Tapi kalau cara lain gimana ya? Kalau cara lain bisa nggak pakai pemfaktoran gitu teh? Tapi nggak apa-apa karena ini angkanya ini ya, angkanya masih kecil lah, jadi manual juga bisa. Oke.